Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi terkait dengan tantangan dalam inovasi pendidikan vokasi. Izin untuk share screen. Oke, adapun topik yang akan saya bawakan yaitu tantangan faktor pendukung dan penghambat inovasi pendidikan vokasi. Nama saya Nyoman Sugi Hartini, sebagai salah satu mahasiswa program doktor Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang, dosen pengampu Dr. Syamsul Hadi, MPDM. Nah, adapun outline dari makalah yang akan saya sampaikan adalah tantangan inovasi pendidikan kejuruan, faktor pendukung inovasi pendidikan kejuruan, kemudian faktor penghambat inovasi pendidikan kejuruan. Nah, pustaka yang saya gunakan adalah ada 2 buku ya sebagai sumber utama rujukan dalam makalah ini. Kemudian ada juga beberapa rujukan yang lain. Ya, ini buku yang pertama yaitu Innovation by Design oleh Gaynor. Kemudian yang kedua adalah buku Working Out Change Systemic Innovation in Vocational Education and Training oleh OECD. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian inovasi itu sendiri ya. Jadi, what is innovation? Jadi, inovasi adalah sebuah trending yang sedang trennya di dunia. Jadi, semua orang dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini selalu berusaha melakukan inovasi. Inovasi itu juga terkait dengan bisnis, terkait juga dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, merujuk pada buku OECD yang tadi, the concept is described by OECD book yang saya gunakan sebagai rujukan, menyatakan bahwa innovation is a new or improved product or process. Jadi inovasi di sini adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan proses. Gitu ya. Kemudian, what is innovation in education? Berikutnya kita akan fokus pada apa sih inovasi dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian, inovasi dalam TVET. Means solving a real problem in new. Jadi dalam pendidikan dikatakan bahwa sesuatu memberikan solusi atas permasalahan yang baru, kemudian simple way to promote equitable learning. Kemudian, education and training are encouraging creativity. Jadi ada istilah kreativitas, kemudian innovation that can transform economic and society. Innovation in new form of cooperation and changing in curriculum, teaching and technology are also bringing greater flexibility and modernizing vocational education and technology. Jadi, innovation dalam teknologi TVET di sini merubah kurikulum, kemudian cara pengajaran dan teknologi yang digunakan akan mempengaruhi modernisasi dari vocational education and technology itu sendiri. Nah, di sini edukasi dan training mendukung dari proses kreativitas dan inovasi. Sehingga inovasi yang dilakukan dalam TVET akan mendukung dan menciptakan ekonomi dan sosial yang baik. Nah, kenapa sih innovation itu penting dilakukan? Innovation is important for a number of reasons. Jadi ada beberapa alasan kenapa inovasi itu penting dilakukan. For many institutions, mostly associated with policy making, pengambil kebijakan ya, inovasi is the main driver of future social and economic development. Jadi inovasi itu akan menjadi penggerak utama, terutama dalam pengembangan keadaan sosial dan ekonomi. Sehingga inovasi itu sangat penting di setiap negara, karena akan bisa memajukan kemajuan atau kondisi ekonomi dari suatu negara itu sendiri.
Innovation is important because future economic growth is said to be highly dependent on innovation. Jadi inovasi itu menjadi sangat penting dilakukan ya karena akan menjawab perkembangan ekonomi di masa depan. Sekarang inovasi itu dilakukan, kemudian dampaknya adalah untuk ekonomi di berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Kemudian inovasi juga dapat mengatasi krisis ya, krisis di setiap negara. Nah, memperkenalkan masalah perubahan dan mengimplementasikan inovatif ide ya memang agak susah. Jadi dalam dua buku yang saya pakai sebagai sumber dalam makalah ini mengatakan bahwa introduction, change, and implementing innovative idea are difficult. Apalagi itu terkait dengan sistem pembelajaran yang masih tradisional. The drivers and barriers for systematic innovation, in fact, are multifold and of many different nature. Jadi penggerak, pendorong ataupun tantangan gitu ya, pendorong dan penghambat dari sistem inovasi di FRED itu sendiri berbeda dalam setiap kondisinya. Nah, di sini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan perkembangan teknologi dalam setiap daerah atau dalam setiap negara. Understanding and identify this factor become crucial for policy making, as policy can be designed and implemented to foster those factors that nourish an environment conduct in innovation. Jadi di sini sangat penting, terutama dalam pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah untuk bisa mengimplementasikan dengan cepat dan faktor-faktor yang dapat mendorong dari inovasi itu sendiri. Nah, kita lihat bahwasanya revolusi industri di 4.0 sekarang ini dicirikan dengan beberapa hal yang terjadi begitu ya. Yang pertama adalah ciri-ciri dari revolusi industri yang keempat, bahwasanya teknologi itu menyatu dengan masyarakat. Kemudian ditandai dengan adanya robotik, kuantum komputasi, bioteknologi, 3D printing, otomasi kendaraan, kemudian perkembangan internet atau IoT, sistem virtual dan fisik kerjasama secara global. Kondisi-kondisi seperti ini akan mempengaruhi kinerja pendidikan vokasi. Kenapa? Karena pendidikan vokasi itu sendiri adalah melahirkan orang-orang yang siap bekerja. Orang-orang yang siap bekerja dalam era kuantum komputasi, orang-orang yang siap bekerja dalam bioteknologi, orang-orang yang siap bekerja dalam 3D printing, IoT, dan era global lainnya. Nah, tentu hal ini perlu diberikan perhatian khusus dalam hal kurikulum, pengembangan kurikulum yang menyesuaikan dengan kesiapan kerja dan perubahan industri yang terjadi di setiap negara itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat berperan penting dalam menjawab tantangan-tantangan ini, diantaranya adalah yang pertama pemerintah. Pemerintah di sini adalah berkewenangan dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam hal pendanaan, kemudian pengambilan keputusan dalam hal kurikulum yang berlaku, insentif yang diberikan kepada guru, produktif misalkan, kemudian pengadaan lab, alat-alat yang memadai yang bisa digunakan untuk melakukan praktikum. Kemudian pemberian beasiswa kepada peserta didik sehingga dapat memotivasi proses pembelajaran yang ada di sekolah vokasi. Nah, kebijakan tersebut bisa berada pada pemerintah pusat ataupun daerah. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dan kemitraan yang berhubungan dengan hubungan masyarakat dengan pengguna lulusan atau labor market, kemudian adaptasi kurikulum dan pengguna lulusan, hubungan sosial, pergerakan internasional.
Dan yang ketiga adalah pendekatan dalam pendidikan vokasi yang meliputi keahlian dalam bidang misalnya pengoperasian alat, kemudian proses praktikum, ataupun penggunaan model-model pembelajaran inovatif yang digunakan oleh guru dalam mengajar, terutama guru-guru produktif. Seperti contoh pembelajaran inovatif meliputi problem-based learning, project-based learning, dan lain sebagainya. Oke, tantangan inovasi dalam FLED, atau Vocational Education and Training, dalam buku yang saya pakai juga di sini sumbernya ya dalam buku Innovation and Digitalization in Vocational Education and Training, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan terbentuk dari proses perkembangan teknologi dan pendidikan atau IPTEK itu sendiri terkait dengan tantangan inovasi pendidikan kejuruan dapat digambarkan seperti ini. Nah, faktor-faktor yang berhubungan dalam mengatasi tantangan inovasi pendidikan kejuruan adalah yang pertama governance, funding, and leadership. Nah, ini bisa melakukan beberapa cara sebenarnya seperti policy and initiative. Jadi ada inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian funding for investment, multi-stakeholder governance, kemudian juga yang terkait di sini adalah regional atau local leadership seperti pemerintahan atau dinas pendidikan yang ada di daerah-daerah. Kemudian yang berikutnya adalah cooperation and partnership. Ada beberapa yang mendukung atau yang sebaiknya dilakukan dalam partnership di sini, misalkan adapting curricula to labor market needs. Tentu kurikulum yang berlaku dalam sekolah vokasi itu harus menyesuaikan dengan perkembangan industri yang ada. Karena industri lah yang akan menggunakan lulusan-lulusan dari pendidikan kejuruan itu sendiri. Kemudian mobility and internationalization, fight for green and social goals, dan lain sebagainya. Dan faktor berikutnya adalah new approach for FLED excellence, beberapa pendekatan dalam vocational kejuruan ya, dalam pendidikan kejuruan seperti higher skills and higher defect, penggunaan soal-soal open teaching skill misalkan, ataupun penggunaan LKPD yang bisa mendukung proses pembelajaran dan praktikum yang cukup bagus, tentu sangat mempengaruhi inovasi nantinya dalam lulusan pendidikan kejuruan. Nah, faktor-faktor ini akan mempengaruhi lebih mengkerucut lagi, yaitu terkait dengan proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah vokasi. Seperti halnya muncul new pedagogy and andragogy for teacher and trainers. Seperti yang tren sekarang juga ada disebut dengan cybergogy ya, dengan perkembangan teknologi internet. Kemudian ada new learning environment and organization development. Kemudian ada modern digital learning technologies atau MOOC ya, yang sering teman-teman atau Bapak Ibu tahu di sini, massive open online course ya. Oke. Kemudian tantangan dalam pendidikan vokasi berikutnya adalah innovation comprise substantial change in the way DFLED is practiced by an institution, making it progressively more relevant to its economic, social, and environmental context. Jadi sekali lagi, inovasi dalam pendidikan kejuruan itu meliputi perubahan substansi yang ada dalam TVET, Technical Vocational Education and Training. Jadi perubahan yang substansial ini tentu akan mempengaruhi perkembangan dari ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Nah, hal ini bisa dilakukan yang pertama adalah tentu akan muncul nantinya praktek pembelajaran yang tidak hanya terfokus pada teori saja, tetapi dalam perspektif formatifnya. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa first innovation in TVET
refer to, therefore, the types of skills TVET needs to cater to. And the substantial change that is to say systematic transformation of TVET towards new practice, not only from a theoretical point of view, but also from a formative perspective. And then the second, innovation in TVET must be of relevance to external actors. Jadi inovasi dalam TVET juga harus relevan dengan aktor-aktor di luar yang mempengaruhi inovasi dari TVET itu sendiri. Seperti misalkan sistem networking ya, atau jaringan, kemudian sekolah itu sendiri, seperti contoh proses pembelajaran yang baru ataupun model metode pembelajaran yang baru di sini. Seperti model-model pembelajaran inovatif yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada beberapa faktor pendorong atau the drivers factor of innovation in TVET. Di antaranya adalah ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, dan faktor politik. Faktor ekonomi di sini maksudnya adalah keadaan ekonomi yang stabil ataupun maju dari setiap daerah atau negara tentu akan mempengaruhi inovasi yang ada di dalamnya. Semakin baik ekonomi atau semakin maju, tentu inovasinya juga akan semakin maju. Seperti contoh negara Jerman adalah salah satu negara yang sudah maju. Inovasi dalam vokasi pendidikan di sana sangatlah bagus, ya. Contoh misalkan mobil BMW itu sudah dikerjakan di sekolah vokasi. Baut-baut kecil ya yang digunakan pada perusahaan BMW itu sudah dikerjakan oleh sekolah TID vokasi di Jerman. Kemudian faktor sosial juga sama dengan faktor ekonomi, jadi semakin rata tingkat kesejahteraan dari suatu daerah atau suatu negara, itu inovasinya akan semakin tinggi. Tidak terjadinya antara kesenjangan antara orang-orang yang maju dengan yang kurang maju. Tentu itu akan mempengaruhi rendahnya inovasi yang dilakukan. Kemudian berikutnya adalah faktor teknologi. Faktor teknologi di sini juga menjadi poin yang sangat penting. Semakin majunya teknologi pada suatu negara, inovasinya akan semakin baik, karena biasanya inovasi itu memang lebih identik dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian faktor politik. Faktor politik maksudnya di sini adalah stabilitas politik dari suatu daerah atau negara. Semakin stabil kondisi politik, maka mereka akan terfokus pada inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Mereka tidak akan ada ribut ataupun kerusuhan, sehingga itu akan mempengaruhi rendahnya inovasi, khususnya dalam bidang pendidikan kejuruan. Nah, ada faktor pendorong gitu ya. Yang kedua di sini selain yang saya jabarkan tadi secara umum, di sini ada faktor pendukung inovasi pendidikan kejuruan yang memfokuskan di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wolsiam, ditemukan dua faktor secara umum yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya manusia yang profesional, lingkungan belajar yang kondusif, dan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran, khususnya di sekolah ya, pendidikan kejuruan atau vokasi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, meliputi kerjasama yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai industri mitra dan dukungan pemerintah berupa bantuan pemerintah baik melalui dana BOS, BOSDA maupun beasiswa dan yang lainnya. Oke, berikutnya faktor penghambat inovasi pendidikan kejuruan. Jadi yang pertama adalah disebutkan the lack of time, resources of our staff as the main barriers to developing innovative practice in TVET. Kemudian yang kedua adalah barriers include internal resistance to teaching methods and pedagogical practice. Dan nomor 3 adalah
the lack of access to new equipment and technologies. Jadi faktor-faktor ini diperoleh dari hasil penyebaran angket gitu ya. Dan ini adalah 3 besarnya staff ataupun sumber daya yang kurang memiliki waktu untuk melakukan inovasi, praktek inovasi dalam TVET menjadi faktor utama dalam inovasi itu tidak berkembang dengan baik. Misalkan karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun yang lain. Kemudian yang kedua adalah di sini maksudnya adalah intra-resistance teaching method, rendahnya penggunaan ataupun praktek pedagogi mengajar yang inovatif. Oke, berikutnya saya lanjutkan dengan faktor penghambat inovasi yang lainnya. Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat inovasi dalam slide. Yang pertama adalah faktor ekonomi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian inovasi ini saya mengambilnya dari makalah saya ya, sumbernya adalah daftar pustaka yang nomor 14. Kemudian inovasi jangka pendek dengan mengorbankan visi dari suatu perusahaan jangka panjang gitu ya. Kemudian adalah faktor sosial seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada faktor demografi. Nah, faktor demografi di sini maksudnya adalah faktor padatnya penduduk. Semakin padatnya penduduk biasanya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, kemudian tingkat faktor sosial, sehingga semakin padatnya penduduk akan mempengaruhi rendahnya inovasi dalam pendidikan kejuruan. Faktor politik dan faktor pemerintah. Faktor politik saya sudah jelaskan tadi sama penjelasannya. Kemudian yang terakhir nomor 6 adalah faktor dari pemerintah sendiri. Support atau tidaknya dari pemerintah juga akan mempengaruhi inovasi pendidikan kejuruan. Karena pemerintah di sini adalah sebagai salah satu decision making atau pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan terkait dengan kurikulum yang berlaku, kemudian fasilitas yang akan ada dalam sekolah atau vokasi itu sendiri. Nah, faktor penghambat berikutnya ya, selain faktor tersebut ada juga dari faktor penghambat yang menjadi fokus dalam Indonesia itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah guru atau pendidik yang belum memiliki keahlian dalam bidang vokasi, terutama dalam guru produktif. Contoh misalkan di suatu sekolah dikembangkan, karena sekolah-sekolah vokasi itu terkadang didirikan tidak melihat dari potensi yang ada di daerahnya, sehingga pada sekolah tersebut akan kekurangan guru produktif yang diperlukan dalam sekolah vokasi tersebut. Kemudian sarana prasarana. Ada beberapa sekolah pengalaman dalam mengajar PPG di sekolah-sekolah vokasi, sekolah teknologi ya, kejuruan di daerah Indonesia Timur itu sekolahnya sarana prasarananya masih sangat rendah. Saya melihat dalam proses presentasi peserta PPG untuk sekolah pendidikan kejuruan yang khusus ke komputer ya, jaringan komputer saja mereka tidak punya. Bagaimana melakukan praktek untuk tripping kabel, kemudian menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah legalitas dari program keterampilan itu sendiri. Nah, faktor penghambat lainnya adalah manajemen operasional yang masih rendah, kurangnya kerjasama dengan industri, sifat program yang berupa proyek, kompetensi siswa yang masih rendah, kemudian pemasaran yang kurang, dan jumlah program keahlian yang terlalu banyak, dan kurang memperhatikan potensi di setiap daerah tersebut. Oke, ini adalah kesimpulannya sebenarnya. Innovative practice in TVET.
Jadi praktek inovasi dalam TIFRED itu sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah organizational practice, jadi mempraktekkan organisasi, mengintegrasikan misalkan dalam kepemimpinan, leadership, kemudian strategi, budaya, dan struktur. Kemudian yang kedua adalah ekosistem, jadi faktor eksternal ini sebaiknya diajak kerjasama yang baik dan tentunya harus ikut dalam ambil alih gitu ya, seperti partnership in public policy, kemudian partnership in systemic educational improvement, partnership in different management, partnership in teacher training and development, partnership in classroom, partnership in special service seperti praktisi dan lain sebagainya. Kemudian innovative teaching pedagogis and instructional practice. Jadi menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman saat ini. Kemudian yang keempat adalah use of ICT in TIFRED. Contoh misalkan pembelajaran jarak jauh atau distance learning, open learning, blended learning, flexible learning, mobile learning, open educational resource, and open courseware, kemudian MISIP, open online course atau MOOC gitu ya, MOOC, virtual reality, ICT-based simulation, games and role plays, 2D printing technology, augmented reality, IoT, and artificial intelligence. Kemudian yang kelima yang bisa dilakukan adalah entrepreneurship education. Di sini tujuannya adalah melatih kewirausahaan, mempraktekkan pendidikan kewirausahaan, bagaimana nantinya lulusan TIFRED bukan hanya sebagai orang yang mampu bekerja dalam suatu perusahaan atau industri, tetapi juga bisa menjadi seorang entrepreneur, misalkan mendirikan perusahaan-perusahaan yang bisa merekrut tenaga kerja. Oke, demikian presentasi dari makalah saya. Berikutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih.